Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sejenak beberapa tanda-tanda hati yang sehat dan hati yang sakit. Karena ulama mengatakan hati itu tidak berada pada tingkat yang sama dan tidak berada pada kelas yang sama. Ulama mengklasifikasikan hati menjadi 2 atau 3 kelas. Hati yang sehat dan hati yang sakit, atau sebagian ulama mengatakan hati yang sehat, yang sakit, dan yang mati. Oleh karena itu pada kesempatan yang cukup singkat ini kita akan sedikit berbicara tentang tanda-tanda hati yang sehat dan tanda-tanda hati yang sakit. Tanda yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, yang menunjukkan bahwa kita memiliki hati yang sehat adalah sikap mengutamakan dan memprioritaskan akhirat dibanding dunia. Karena logika sederhana mengatakan kenikmatan yang kekal lebih diprioritaskan dibanding kenikmatan yang fana. Oleh karena itu, hati yang sehat akan memprioritaskan kenikmatan yang kekal. Karena kenikmatan akhirat tidak bisa dibayangkan dengan kenikmatan dunia. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Artinya, kehidupan dunia kita yang 60 tahun, 80 tahun, apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kita yang pasti akan kita hadapi, itu tidak ada artinya sama sekali. Jadi Nabi SAW menafikan, meniadakan kehidupan dunia. Lalu Nabi SAW mengajak berpikir kita. Beliau mengatakan, fa innal yawma amalun wala hisab. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak ada hisab. Yang ada hanya beramal. Yang ada hanya ujian. Namun besok kata Nabi SAW, wa ghadan hisabun wala amal. Besok yang ada hanyalah perhitungan. Allah akan mengkalkulasi, Allah akan menghitung setiap gerak-gerik kita yang kita lakukan di dunia, dan tidak ada kesempatan untuk beramal saleh. Dan Allah sengaja berbuat seperti itu, karena itulah hakikat dari ujian. Karena dunia ini dibentuk, diciptakan untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Mulk ayat 2. Tujuan diciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Oleh karena itu, camkan bahwa orang yang hatinya sehat, dia akan memprioritaskan kehidupan. Makanya Nabi SAW memberikan tips kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah seperti orang asing di dunia ini, atau orang yang akan beranjak pergi dari tempat tersebut. Jadi ketika kita hidup, yakinlah bahwa kita akan berpisah dengan dunia ini. Sebagaimana orang asing, orang yang safar, tidak akan membangun rumahnya secara kokoh di tempat perjalanannya tersebut. Kenapa? Karena ia tahu bahwa ia tidak akan tinggal selama-lamanya di rumah tersebut. Karena kita akan pulang kampung cepat atau lambat, direncanakan atau tidak kita rencanakan. Oleh karena itu, orang yang hatinya sehat akan memprioritaskan kehidupan akhirat. Dan hal ini bukan berarti melupakan dunia secara 100%. Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Namun ingat, dalam surat Al-Qasas ayat 77, jangan kalian lupakan kehidupan dunia. Dan sebaliknya, hati orang yang sakit adalah hati yang selalu terlenakan dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu, apa kata Allah SWT? Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam surat Al-A'la ayat 16 dan 17 Allah mengatakan, dan mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang hatinya sakit, orang-orang yang selalu memprioritaskan kehidupan dunia. Namun, ketahuilah bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Bagaimana kita fokuskan akhirat tapi tidak melupakan dunia, ini kaidah yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut.
Tanda yang kedua, di antara tanda-tanda orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang fit, orang ini selalu siap menerima kebenaran. Selalu siap menerima kebenaran. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, ada ayatnya, ada suratnya, atau ada haditsnya. Lalu haditsnya valid, tidak hanya sembarangan hadits. Karena hadits itu secara makna, secara bahasa, artinya berita, jemaah sekalian. Jadi kalau kita mendengar hadits Nabi SAW, itu adalah berita yang disandarkan kepada Nabi SAW. Saya ingin bertanya kepada jemaah sekalian, yang namanya berita, apalagi sudah beredar di masyarakat, 100% valid atau tidak? Tidak. Oleh karena itu dalam dunia maya kita sering mendengar istilah hoax, kan begitu ya? Artinya berita yang tidak benar, tidak valid. Begitu juga dalam dunia hadis. Tidak semua hadis yang beredar di tengah-tengah umat hadis yang sahih, hadis yang valid. Harus dipilah-pilih, dan itu adalah tanggung jawab dan pekerjaan ulama hadis. Jadi yang selama hadis itu sahih dan dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka orang yang hatinya sehat akan mudah menerimanya. Di dalam kamus orang yang hatinya sehat, jika sudah berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Hal itulah yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 51. Allah mengatakan, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah memutuskan hal-hal yang ada di tengah-tengah mereka, ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Dan sebaliknya, tanda-tanda atau salah satu tanda hati yang sakit, ia mudah dalam menolak ayat Al-Quran, ia mudah dalam menolak hadits Nabi SAW apabila keduanya telah dipastikan dipahami dengan pemahaman yang benar. Wah, ini hadis sudah tidak relevan lagi. Jangan terlalu tekstual, jangan terlalu kaku, dan lain sebagainya. Namun orang yang beriman dan punya hati yang bersih, sehat, ia dapat menyikapi dengan bijak. Ia mengedepankan dalil, ia dapat tanggalkan kebiasaannya, walaupun bertentangan dengan kebiasaan, walaupun misalnya berbeda dengan penjelasan ustadz kita sebelumnya. Itu biasa jemaah sekalian. Tapi orang beriman dituntut untuk selalu mengutamakan dalil. Dan ini adalah prinsip para ulama kita, orang-orang yang memiliki hati yang sangat bersih. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqali ardil haid. Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan sabda, bertentangan dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, buang saja ucapanku ke tembok. Subhanallah. Ini Imam Syafi'i, reformis Islam, orang yang tidak perlu diragukan lagi tentang ilmunya. Tapi beliau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang punya hati yang sehat, ia siap melepaskan kesalahannya, ia siap meninggalkan kebiasaannya. Bahkan bukan hanya siap, ia mengajarkan murid-muridnya, ia mengajarkan umat Islam agar tidak menelan mentah-mentah setiap ucapannya. Subhanallah. Jadi saking objektifnya, ini tidak berlaku untuk orang lain, ini pun berlaku untuk diri saya, kata Imam Syafi'i. Kalau saya berbicara salah, buang ucapan saya. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kalau Imam Syafi'i saja bersikap demikian, maka kita orang yang masih belajar
untuk mensucikan hati kita harus berupaya mengikuti jejak langkah para ulama kita. Tanda yang ketiga, salah satu tanda orang yang memiliki hati yang sehat, ia semangat beribadah. Ia semangat mengerjakan amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mudah dalam beribadah. Dan sebaliknya, tanda hati yang sakit, ia sulit dalam melakukan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ia merasa berat, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ia merasa berat. Diajak sholat wajib berat, apalagi berjamaah. Tetapi kalau diajak hal yang berkaitan dengan hobinya, mudah dia lakukan. Kan begitu jemaah sekalian. Diajak mendengarkan kajian, berat. Tapi kalau diajak nonton bola 2 kali 45 menit, mudah. Kan begitu. Apalagi pakai overtime, adu penalti, semakin semangat. Padahal kajian setahu saya tidak ada yang sampai 2 kali 45 menit, apalagi overtime 2 kali 15 menit, apalagi adu penalti. Ibadah yang mudah apabila dikerjakan oleh orang yang hatinya sakit menjadi sulit, menjadi kesannya sukar. Kan begitu jemaah rahimanillah wa iyyakum. Tapi tidak bagi orang yang hatinya sehat, bahkan ia menikmati jemaah rahimanillah wa iyyakum. Jadi inilah 3 tanda hati yang sehat sekaligus hati yang sakit, yang dengannya semoga kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya yang berbicara sebelum yang mendengarkannya. Dan saya ingatkan, apabila ada kesalahan dari cara penyampaian atau materi yang saya sampaikan, jangan sungkan-sungkan untuk membuang apa yang saya sampaikan, karena tujuan kita belajar dengan dalil, bukan menggiring ke individu tertentu. Dan semoga hati-hati kita dijaga oleh Allah SWT dan dibersihkan oleh Allah SWT